besaran kenaikan ini menurut saya lebih tinggi dari apa yang diharapkan oleh rekan-rekan pengusaha, Ya. namun lebih rendah daripada yang sudah dinaikkan tahun ini. Ya memang kita sulit untuk membuat semua pihak senang ya Pak Erwin. Saya rasa pemerintah sudah mengevaluasi dan memikirkannya dengan seksama. Ya kita siaplah untuk mendukung pemerintah sambil terus bekerja. Ya. Poin yang sangat menarik ini Pak Joni Saksono dari Anda, besaran 12,5% dari perspektif Anda ini lebih tinggi yang diharapkan dan lebih tinggi dari ekspektasi para kawan-kawan pengusaha, tetapi bagaimanapun lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya. Sebelum sampai keluar keputusan ini, seberapa jauh para pengusaha dan pelaku industri sudah diajak berdiskusi dan berbincang Pak, sehingga kalkulasinya bisa ketemu di angka yang sama-sama paling tidak cover both side. Kedua kepentingan bisa terwakili di sana. Anda melihat seperti apa sih? Seberapa terwakili suara dari kawan-kawan pengusaha juga sehingga sampai ke angka 12,5% ini? Saya rasa pemerintah sudah berusaha sangat maksimal untuk mengajak semua pihak untuk berdiskusi. Kita bisa melihat dari mundurnya pengumuman kenaikan cukai ini. Hal ini dikarenakan pemerintah peduli ya dengan semua pihak, mengajak semua pihak untuk berbicara, sehingga diputuskanlah nilai 12,5% ini. Ya. Bila kita tarik mundur ke belakang 10, 15, 20 tahun, memang kalau dilihat rata-rata kenaikan cukai adalah sekitar angka ini Pak Erwin. Jadi sebetulnya kita sebagai pelaku di dunia tembakau dan rokok ini, kita tahulah kira-kira per tahun kenaikannya di kisaran berapa. Historicalnya seperti itu Pak Erwin. Baik, nah ini kembali ke kalimat Anda tadi Pak Joni Saksono, lebih tinggi dari yang diharapkan atau ekspektasi dari kawan-kawan pengusaha. Kalau kita menggunakan kalkulasi dari dunia bisnis dan juga bisnis tembakau pada khususnya, idealnya harusnya ada di berapa sih Pak besarannya, mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi juga akhir-akhir ini Pak Joni? Ya, kalau kita melihat angka inflasi untuk tahun-tahun ini kan di sekitar angka 5%. Jadi teman-teman sebetulnya berharap untuk kenaikan ini tidak lebihlah dari nilai inflasi itu. Ya. Namun pemerintah kan punya pertimbangan-pertimbangan lain, faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Seperti itu Pak Erwin. Baik, nah kita berbicara mengenai kenaikan dan juga besaran cukai untuk tembakau. Sekarang jenis-jenis rokok yang akan dikenakan cukai. Apa yang Anda lihat di sana Pak mengenai jenis-jenis rokok yang di 2021 akan dikenakan kenaikan cukai hasil tembakau? Ya, saya melihat pemerintah mengoptimalkan kenaikan di sigaret putih mesin dan sigaret kretek mesin ya. Karena kedua kategori ini adalah penyumbang terbesar dari penerimaan cukai. Pemerintah tentu ingin meningkatkan penerimaan cukai, di lain pihak harus mengurangi konsumsi rokok di Indonesia. Di samping itu pemerintah juga memikirkan dampaknya ke pekerja dan petani, sehingga yang banyak pakai mesin inilah yang dinaikkan agak banyak, namun SKT dan lain-lainnya tidak dinaikkan. Ya kita bersyukurlah atas keputusan dari pemerintah ini.